Ini pasca pensiun nih Pak. Bapak akhirnya memilih untuk di Bandung. Ngapain setelah itu pensiun Pak Odang? Saya waktu itu masih ada tawaran. Oh, Saya masih ada tawaran hmm. itu kerjasama dengan Pemkot. Mm-mm. Aneh kan? Aneh lagi juga. Apa hubungannya coba? Terus? Tolong desain pemadam kebakaran dari motor. Motor yang pakai sampah teh? Yang 3 roda itu ya? Besar. Iya, iya, 3 Ya, roda ya. Iya. Untuk pemadam kebakaran. Jadi itu untuk masuk ke gang-gang, jalan-jalan kecil yang tidak masuk pemadam kebakaran. Mhm. Jadi itu fungsinya kayak seperti itu. Oke. Nah, dan bikin motor untuk penyedot WC yang Oke. bisa masuk ke Gang-gang juga. gang kecil. Oke. Tuh, Ah. kan aneh itu juga. Ah. Tapi digas sama Pak. Gas. Iya, saya bikin. Saya bikin. Tadi bom, penjinak bom. Terus pesawat dulu, terus penjinak bom. Terus Mobil motor tempur. pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran, penyedot. Penyedot WC. Sampai waktu itu bak sampah yang Kota Bandung itu yang 3 ya, Ah. 3. Oh. Itu dapat orderan saya. Oh. Berapa ribu. Iya, iya, iya. Saya juga bingung. Ini kenapa kok saya bilang? Orang mau diam di rumah kok masih juga dicari-cari kan gitu. Iya, 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 iya. Oke, saya jalani. Di tesnya di mana tuh pemadam kebakaran? Di apa tuh yang mau ke Pangandaran teh? Majalah Ciamis. Banjar. Banjar. Di Banjar. Oh. Ini gimana orang? Yang tanggung jawab siapa gitu kan? Yang pesan siapa? Cek saya teh. Saya ke sana. Dapatlah dengan orang Pemkot di sana kan. Dan harus membuktikan apa fungsi daripada motor ini kan. Duh, sukses ini gimana? Kita kan belum tahu 100% di pemadam kebakaran kan? Iya, iya, iya. Tapi saya belajar juga di orang pemadam. Iya. Ya istilahnya yang apa? Yang pita-pitanya jatuh kayak ini. Petunjuk-petunjuk kayak apa ini. Oke. Jadi punya ilmu sedikit lah gitu. Berangkatlah ke Banjar, kita ditanya itu ini bisa jawab. Oke. Kita tes katanya Pak di satu apa kali besar, Heeh. kali besar sampai ke ini lewatlah ini Jogja. kalinya Iya. sampai Oh, ke lebarnya itu iya. kita tes kan nyedotnya dari kali ya, Mhm. lewat itu airnya saking derasnya tuh, wah tepuk tangan di situ semua. Wah hebat. Gila. Saya juga bingung ini hebat apanya. Jadi itu bagus. Diterima. Buat mereka berhasil artinya. Berarti. Sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Oh. Nah, kalau yang satu lagi kita bikin untuk sedot WC itu akhirnya nggak dipakai karena sayang. Dibikinnya dari stainless. Full semua dari stainless. Itu di Pemkot Cimahi. Oh. Gitu. Terus katanya kenapa nggak dipakai nih sedot WC? Sayang katanya nih stainless. Sedot WC mah ada tuh katanya mobil nggak dipakai. Jadi saya waktu itu mainnya di Pemkot. Gitu. Kalau rapat di Telkom saya. Di Patiuku di sana di. Jadi kalau apa ya panggilan tuh merapat ke Telkom gitu. Nah, jadi situ permintaan tuh di situ. Gitu.
Seru juga ya. Bingung kan? Iya. Dengan Pensiun aja pikiran Bapak masih terus dibutuhkan oleh waktu. Pemkot lagi yang butuhin waktu itu ya. waktu itu zaman Pak Ridwan Kamil, Hmm. ininya Pak Odet wakilnya ya. Wakilnya Pak Oded ya. Oke. Apalagi Pak terakhir yang masa pensiun Bapak tapi Bapak Terakhir masih saya sekarang malah di apa ya? Malah saya dibutuhkan di kepengurusan Pak, nah kepengurusan apa Pak? RW Nah, di daerah. justru kalau saya yang tahunya itu Bapak teh Iya. di pengurus RW Pak Odang. Dari sekian tadi cerita Pak Odang ya, Iya. itu kan ternyata seru pisan ya, seru perjalanan Pak Odang. Dan sementara saya tahunya itu adalah Pak Odang itu adalah pengurus RW. Iya. Itu kan waktu itu masa pensiun. Bagaimana Pak Odang waktu itu memilih pilihan? Apakah ini masih dibilang sampah yang tersangkut lagi artinya? Sama juga, Sama juga ya. betul. Dan saya juga bingung. Sekarang ya ada di kepengurusan RW di penasehat. Iya ya. Di penasehat deh. Kan kalau penasehat itu harus ada ahli ya, ada spesialis ya. Iya. Ini ahli keuangan, Ya. terus ahli hukum, ahli apa pabrik, limbah. Ya. Itu apa namanya dewan penasehat, karena yang sama dewan itu kan tempat penasehat di situ kan, kan gitu. Kan saya bingung kalau sini sebut dewan penasehat. Nih yang manggil dewan penasehat nih, saya bilang nggak belajar apa ya? Karena dewan itu kan wadah ya. Dewan Wadah. penasehat berarti di situ ada beberapa ahli-ahli penasehat Iya. kan gitu. Nah, makanya saya ini nasihatin apa saya kan gitu kan. Tapi ya belajar juga disesuaikan juga dengan situasi dan kondisi yang ada. Karena gini, kita diperlukan dan tidak diperlukan juga tergantung kita sebenarnya, ya kan? Orang senang tidak senang bicara dengan kita, gimana kita? Karena kita bisa bicara nyaman, kita bisa bergaul nyaman, kita bisa berwawasan segala macam. Itu dari kita sebenarnya. Kita bicara, orang lawan bicara tidak nyaman sama saya, mungkin saya ditinggalin kan. Iya. Betul. Saya tidak bisa gaul di masyarakat, mungkin ya saya terpencil di masyarakat. Betul. Dan ini yang harus saya pelajari, ilmu-ilmu ini. Gimana dengan masyarakat, gimana dengan pengurus. Iya. Nah, sebelum ke pengurus Pak Odang, Ya. kita masuk aja dulu ke sosial masyarakat. Yang mana Pak Odang yang saya tahu biasa disiplin, biasa tersistem dari sisi komunikasi segala macam. Masuklah ke sosial masyarakat yang sangat penuh dinamika Pak Odang. Pak Odang gugudeg. Artinya itu lebih seru kan ya. Kalau serunya tuh karena kita tidak bisa menyamakan semua yang ada di depan kita. Apa yang Pak Odang rasakan di saat semua itu langsung beralih lagi aja, udah dunia baru lagi buat Pak Odang, terjun langsung ke masyarakat. Apa yang Pak Odang dapat waktu itu? Sebetulnya kan gini, kalau penasehat sendiri itu kan harus punya pengalaman, pengalaman apa organisasi, pengalaman apa namanya kepengurusan dengan Iya. kan Iya. harus ada sedikit pengalaman. Saya pengalaman itu saya 3 kali jadi bendahara ya, di ke RW-an waktu itu. Tapi tidak serius seperti sekarang karena masih dilibatkan dengan pekerjaan kan. Jadi hanya ada sisa-sisa waktu saja. Dan juga saya punya ilmu dari mantan RW almarhum Pak Haji Hana itu. Iya. Karena waktu itu saya
dipaksa jadi RT saya nggak mau. Asli. Iya 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 ya. Karena saya belum sama masyarakat aja saya jarang ketemu. Hmm. Karena apa berangkat pagi pulang malam kan selalu Iya. seperti itu. Ini gimana mau percaya RT-nya saya kan gitu. Dan ini gimana ini saya nolak waktu itu. Dan nolak. Dia tahu saya pulangnya sore, datang lagi ke rumah. Mana Pak Odang? Senior ya Pak Ana ya. Saya udah buktikan ke Iya, RT. Aduh, Pak, ini gimana? Satu awam kepada masyarakat. Percaya juga enggak sama saya jadi RT, saya bilang. Siapa saya kan gitu. Baru jarang aja ketemu orang ini kan. Kajenyin penyinak bom dari mana jadi RT-nya? Asli saya. Asli nah Pak Asli orang. saya. Mendingin pesawat. Kan itu kan pugu kan. Pugu, tantangannya tuh Salah jelas. juga. Ada sanksinya kan enak. Benar benar Kalau benar di benar. masyarakat ini gimana? Wah, Saya bilang. Pak Udang sampai sehati-hati itu ya Iya. menghadapi. Dipaksa-paksa akhirnya siapa lagi kata dia. Siapa lagi? Coba aja lah. Aduh. Dia nanti dibantu kalau ada apa-apaan gitu. Ya udah, saya bilang. Kali deui wae nya. Terus saya ilmunya Ada. Pak Odam. Tidak akan semua senang masyarakat kepada Bapak. 10% aja senang kepada Bapak itu udah untung. Tapi jangan 100% tidak suka. Saya mikir lagi ya. Iya gitu. Itu motivasi buat Pak Udang waktu itu. Karena orang ada senang tidak senang. Iya. Dan ada yang senang, ada yang tidak senang. Mungkin cuma Pak Odang ada yang nggak senang banyak. Iya. Sama Bapak juga banyak. Iya. Tapi yang senang juga sama Pak Odang banyak. Iya. Sama Bapak juga banyak. Rasakan aja nanti setelah perjalanan ini. Kan gitu. Iya. Buset, saya bilang ini gimana ini? Benar oge tapi etanya. Ini ilmu oge kan? ilmu oge. Artinya cara kita mau menyenangkan orang bagaimana kan? Betul. Ke situ kan lari. Iya, iya. Kalau saya dalam istilah anak sekarang jutek gitu ya, Iya. orang kan gak senang sama saya. Betul. Emang lu siapa lu? Gaya-gaya kayak gitu kan? Kan gitu. Iya. Sinilah. Jadi kita harus menyederhanakan di situ. Karena semua orang ilmu berbeda. Iya. Ilmu berbeda, watak berbeda, pemikiran berbeda. Betul. Tapi saya harus sejalan. Kebayang nggak? Harus sejalan dengan mereka. Harus bisa nerima mereka. Meskipun saya kurang nerima kan, Iya. karena tidak ngerti gitu. Iya, iya, iya. Tapi kan harus nerima juga kan gitu. Kan gitu. Akhirnya saya belajar. Ada tukang beca saya ngobrol, tukang beca. Ada tukang sampah saya ngobrol sama tukang sampah. Ya. Jadi yang tadinya saya jarang ketemu, jarang ada di rumah, kayak gitu kan. Harus saya. Karena mau tahu orang senang apa enggak ke saya kan gitu. Iya, iya. Ngetesnya kan gitu saya. Iya, iya. Sambil malu-malu saya ke belakang itu. Siapa yang kenal saya di belakang? Iya, 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 iya. Iya kan? Kan Iya. orang di sini saya. Betul. Gitu. Tapi kok orang tahu ke saya? Hmm. Tapi saya nggak tahu siapa namanya dia ya kan gitu. Gitu. Wow. Itu fase yang sangat buat Pak Odang mungkin itu fase berat juga ya. Pelajaran yang Perjalanan buat pelajaran saya yang- untuk bisa hidup bermasyarakat. bermasyarakat ya. Wow. Karena masyarakat kan beda-beda, Beda-beda. beda-beda pemikiran, beda-beda apa? Karakter, sikap ya. Beda lah, Iya. nggak bisa. Jadi kan sekarang aja saya kehati-hatian dijaga. Bicara sama siapa saya, kan gitu.
yang dihadapi saya itu siapa, Iya. kan gitu. Karena mereka tidak mau tahu saya siapa. Setuju nggak? Iya kan? Iya ya Pak ya. Kan orang nggak tahu. Kita mau tahu mereka, tapi mereka tidak mau tahu saya. Bahkan Yang paduli penting oge enak hanteu. dia, Heeh. biarin saya nggak enak. Itu tantangannya, kan? Kan gitu. Iya. Makanya yang diajak bicara ini siapa? Karakter orangnya kayak apa? Iya. Karakternya kayak apa dia? Mudah tersinggung atau dia apa ya? Mau menerima atau apa? Iya. Makanya saya sebelumnya saya berbicara, saya mohon maaf dulu. Mohon maaf apabila perkataan saya tidak menyenangkan. Tetapi saya punya maksud dan tujuan untuk supaya kita jadi sesuatu di situ gitu. Karena kalau kita lihat yang masuk TNI itu digoclok, kayak apa? Dicuci otaknya, kayak apa? Nah di masyarakat kan tidak bisa. Kata kita harus gini. Belum tentu juga nerima. Betul. Di masyarakat itu. Kadang-kadang kita juga jadi, lo bisa ngomong doang lah. Kerjanya belum ada. Ngadon ngabalikeun kitunya. Ya. Terus kita juga di masyarakat sendiri kan terasa sama saya waktu kerja. Ada waktu, nggak ada waktu. Terus kalau ada kerja bakti, saya lagi nggak ada. Iya. Nah, kayak gitu. Dan sekarang pun sama. Kalau rapat, ada yang datang, ada yang enggak. Iya. Di situ juga perlu kesabaran. Terus kedua, kita juga perlu juga diajak apa sih kira-kira supaya nyaman gitu loh. Karena diajak rapat itu belum tentu ada yang nyaman. Iya. Belum tentu ada yang suka. Iya. Karena mengganggu waktu. Oke. Kedua ada nantinya ada tuntutan harus harus itu kan. Nah disitulah jadi kita harus baca karakternya di situ. Ya. Seni artinya apa ya? Di kemasyarakatan artinya butuh juga seni mencermati berbagai karakter, dinamika yang segala macam. Dan Pak Odang benar-benar sudah mengalami proses pembelajaran dari almarhum waktu itu dalam menyentuh masyarakat itu seperti apa. Dan Pak Odang boleh nggak tahu, sekarang Pak Odang sebagai Dewan Penasehat di pengurus kita, Pak Odang sendiri bisa mungkin paling tidak menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi sekarang dan pada kondisi saat itu. Karena Pak Odang pun paling tidak masih ada menyimpan yang namanya mimpi. Mimpi bagaimana bakti terhadap masyarakat dan lain-lain. Dan sekarang Pak Odang sebagai Dewan Penasehat, bagaimana menurut Pak Odang jalannya kepengurusan saat ini dan bagaimana situasi masyarakatnya sendiri? Jadi gini ya, kebetulan waktu itu terlibat di dalam pemilihan atau pengusungan RW baru. Jadi sebelum terjun ke situ itu kita mesti dulu punya punya tempat yang layak buat saya ada di situ kan. Jadi dalam artian pemimpinnya sendiri tahu saya tahu dia kan gitu. Waktu itu saya punya produk. Jadi RW baru ini saya ciptakan produk saya gitu ya. Di mana produk ini harus ada kelebihan dari yang sebelum. Ya kan? Kalau kita punya produk pengen laku, itu harus ada kelebihan dari yang sebelumnya.
Iya. kan begitu. Betul. Nah, produk saya ini bagaimana caranya supaya laku kan? Supaya laku ini berarti ini harus sistemnya itu harus sempurna kan gitu ya, harus sempurna. Saya waktu itu tanya dulu, Anda mau jadi pemimpin RW di sini apa maksudnya, kan? Terus tujuannya apa? Sedangkan mengurus masyarakat tidak gampang, jengkel, saya bilang, masyarakat. Kirang-kirang nama ya. Benar salah, Komo salah. kok mau salah, gitu. Dia bilang kan gitu, jengkel. Ngurus orang lah, jangankan masyarakat, di rumah tangga aja lah, Iya, iya, iya. kan sifatnya beda-beda meskipun satu darah. Iya. Ya, kita dekat sama kakaknya, yang adiknya cemburu, ajarkan sayangnya kasih kakak hukum, kalau saya mah enggak, sama kan. Komo iya warga. Tuh kan, Insya Allah. ini kan Iya, iya. berwarna. Di sini kita mesti cermat gitu, cermat sini. Jadi produk saya ini, unggulan saya ini mesti kuat, mesti kuat, tujuannya ada, arahnya kemana, kan gitu, arahnya kemana, terus berangkat dari mana, kan gitu. Jadi jangan lupa berangkat dari mana, pulang harus ke situ kan, gitu ya. Nah, makanya di situ kita adakan apa ya, rapat-rapat, terus saya panggil orang-orangnya yang nanti akan menjadi apa namanya, memperkuat, Iya. ya, memperkuat untuk kinerjanya juga kan, terus membantu di masyarakatnya juga, ada pengaruh-pengaruh gitu kan. Saya dibikinlah orang-orangnya seperti itu, dari keamanannya, dari anak mudanya segala macam, ibu-ibunya juga terwujud lah kayak gitu. Nah, tinggal saya jual produk saya, jual produk saya, apa namanya, si penjualnya ini kan ini yang tadi pemuda, ibu-ibu, ya kan, marketnya dia, Iya. marketnya dia, saya jual. Ini sistemnya lebih bagus, saya bisa tanggung jawab kan gitu, karena yang bikin produk saya kan gitu kan. Iya, iya, iya. Harus yakin kan. Harus. Nah, meskipun nanti di perjalanan ada Kendala ya. penyimpangan sedikit-sedikit, tapi tetap arah terus kan gitu. Nah, terjadilah kan gitu kan. Ya, apa yang diinginkan terwujud. Jadi produknya laku kan. Iya. Payunya laku ya. Jadilah kan gitu. Nah, jadi makanya saya setiap ada event itu hati-hati gitu. Satu hati-hati. Asli. Setiap ada pergerakan atau program apapun yang dilakukan pengurus. Tarik nafas ya Podang ya. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di tempat, di lapangan atau kita mesti jeli di sini, karena orang ada yang merasa terganggu, ada yang harus tidur jam 9 belum bisa tidur karena masih banyak ribut, kan, sedangkan dia harus bangun jam 3 pagi. Ini beraneka ragam di sini. Sistem saya harus bagus. Sistem saya jangan sampai memalukan, memalukan produk saya kan gitu ya. Nah, jadi makanya saya pasanglah orang-orang dipasang, dari keamanan, dari apa, dari seksi peralatan, dari apa, supaya gampang buat saya, supaya gampang komunikasi, atau supaya gampang negur saya. Gitu.
Makanya mohon maaf kalau saya tidak selalu ada di lapang, karena saya posisinya di penasehat. Iya, iya. Jadi orang gampang, ya penasehat juga sarwana kan gitu. Iya, iya, Itu iya. yang saya jaga. Oke. Tapi kalau diperlukan saya kapanpun saya siap, Oke. karena saya bertanggung jawab di sini kan. Oke. Jadi dalam kemajuan selama ini menjelang 100 hari ya, karena kita dari pemilihan struktur organisasinya pun kita benar-benar disiplin. Jadi kalaupun memang ini dalam 1 tahun tidak bagus, diresapel kan gitu. Karena kita tidak ingin banyak masalah kan gitu. Karena di sini udah ada perjanjian, kalaupun diresapel berarti Anda salah, berarti tidak ada kemajuan. Dan kalaupun nanti ada rapat-rapat saya terlalu tajam, jangan salahkan saya, karena saya inginkan ini semua kan bagus. Ini semua harus bagus. Nah, makanya kan ini satu ikatan yang harus kita jaga. Karena kan kalau kita lihat ini apa yang namanya simbol, simbol organisasi itu kan kayak sapu lidi ya. Tapi sapu lidi itu kan tidak rata semua. Ada yang pendek segini. Coba perhatikan. Betul. Coba kalau dicabut itu, apa jadinya? Yang pendek-pendek itu dicabut-cabut, apa artinya? Kekuatan buyar ya. Yang tadinya itu yang panjang sini, kekuatannya jadi kurang. Sinilah kita harus jeli seorang pemimpin. Kalau kita diibaratkan kepada kendaraan itu, kita pakai kendaraan jarang menanyakan ban serep. Jarang kita ngontrol ada dongkraknya enggak. Tapi ketika kita ada musibah di perjalanan, jauh kemana-mana, tengah malam, bannya pecah, yang dicari siapa? Ban serep. Ban serep ya. Waduh, ban serepnya ada Pak. Wadah, dongkraknya ada kan? Ariges gitu mananyakeun cek ban serep teh. Artinya sewot kan? Sewot akhir. Di dalam organisasi pun seperti itu. Jangan mengecilkan peran-peran yang lain. Peran yang lain. Sekecil apapun. Karena dia jelas sudah mendukung ke situ gitu. Mendorong ke situ. Iya. Wow. Luar biasa memang Bapak Jadi Penas. kalau ini kita tidak bisa jaga itu, tidak bisa. Makanya sih di rapat itu selalu berhati-hati dalam hal ini, ya supaya tidak lepas dari ikatan itu. Tidak lepas dari ikatan. Kita masih kuat, harus kuat gitu. Gimana? Ya kan? Wow. Jadi ya apalagi saya kan udah usia ya, udah senior gitu kan. Iya. Ini banyak junior yang harus nanti meneruskan, penerus. Iya. Dan penerus harus punya contoh, figur-figur yang baik. Betul Pak. Kan? Karena ini Kang Hadi, pahlawan itu tidak ada lagi hidup disebut pahlawan. Setelah tidak ada ya. Setelah meninggal baru disebut pahlawan. Selama masih ada, dicaci, dimaki, dicemoohkan, Paliwat oge teh ditanya. dianggap enteng. Setelah tidak ada, iya, Iya. baru ingatkan gitu. Ini udah memang sudah jadi ya sifat manusia ya. Iya. Jadi itu makanya ya udahlah, jangan mau disebut pahlawan lagi hidup. Yang penting kita bisa berbuat sesuatu, pemikiran, tenaga, materi. Tinggal itu aja.
hitung-hitungan nanti aja di akhirat. Iya. Jadi amal atau jadi apa? Iya. Tinggal gitu aja. Artinya buat Pak Odang, berkiprah kepada masyarakat itu adalah sesuatu yang tidak bisa pamrih, Karena sosial. sosial. Siapa yang gaji sosial? Gak ada kan? Nah, sini. Kalau kita disamakan dengan kita kerja, jelas tiap bulannya kan jelas. Iya. Tapi kalau di masyarakat sosial gini, siapa yang mau gaji kita? Iya. Tapi kita harus benar di situ, dituntutnya. Betul. Nggak boleh salah kita. Salah-salah kita langsung dituduh. Benar wae salah Wah, cek Pak Odang. benar. Ngomong doang. Wah, macam-macam. Iya, iya. Di sini tinggal pilihannya kita materi atau akhirat. Mudah-mudahan jadi pahala. Oke. Paling gitu. Nggak ada lagi. Oke, dan Pak Odang tadi sudah menyebutkan bahwa sebetulnya dalam kurun dekat ini produk ini kayaknya bisa dijual nih, itu kan. Artinya produk yang sudah lahir ini sudah bisalah istilahnya untuk dijual. Ya. Nah, boleh nggak Kang satu saja yang menjadi ukuran Pak Odang, yang pasti jelas Pak Odang adalah sebagai Dewan Penasehat dan Pak Odang pun sendiri mempertimbangkan dan memperhitungkan segala macam persiapan ataupun apa program yang diciptakan oleh pengurus. Apa yang menjadi ukuran Bapak bahwa ini kayaknya produk bisa dijual nih? Itu kan kita bisa dilihat dari kinerja ya. Oh ya? Kinerjanya. Artinya gini, ini instrumennya jalan gak nih? Yang kita produk kita ini jalan gak nih? Kalau ini gak jalan, trouble-nya di mana nih? Kan gitu. Karena jangan sampai memalukan bahwa ternyata produk lu palsu, katanya bagus, kan gitu loh. Wow. Meskipun karena kan di dunia ini memang begitu. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Ya. Meskipun bagus produk kita, tapi orang tidak senang ya tetap aja. Ya. Menjelekan dengan produk-produk kita. Tapi di sini kita berhitungnya di persentase aja. Siapa yang tidak senang, siapa yang senang. Ya. Berapa persen? Kan gitu. Kalau masih di bawah 40%, aman. Aman ya. Aman bagi saya. Karena 70% udah menyatakan oh produk lu bagus kan gitu ya. Nah, aman kan? Ya wajar lah. Kan tidak akan 100%. Sempurna dong kalau begitu. Nah, tapi itu bagus juga karena kita perlu belajar. Ini di mana nih kelemahan di mana? Kita juga sebagai manusia ada hilaf, ada apa. Tapi jangan dijadikan ini adalah satu alasan. Oh saya lupa, oh saya hilaf. Cemennya Pak. Makanya saya gini, saya tidak setuju kalau produk saya itu bagus, jempol. Itu bumerang sebetulnya. Kalau dibilang bagus. Jadi ini juga ya, beban juga ya. Tapi kalau kita bagus, makasih, cukup. Artinya di situ kita udah Standarnya udah menunjukkan bagus. sesuatu yang sebenarnya kayak begitu. Jadi kalau kita bikin hebat. Jadi dia udah gak mikir lagi ke depannya. Udah hebat kok, ngapain? Ya. Justru kita tantang lagi. Kita kasih bara api lagi dia supaya lebih bagus. Wow. Gitu. Jadi artinya kita bisa jual produk ini Ekspor dong ya. kan? Ekspor. Gila ini Pak Odang Makanya sangat kita perlu perlu banyak
wawasan dari luar segala macam. Iya. Kita belajar ya, Iya, iya. belajar dari mana. Dan karena ilmu itu tidak cukup untuk sampai seperti usia gini. Jadi dari boyan ibu sampai ke liang lahat harus mencari ilmu. Jangan pernah berhenti artinya mencari ilmu. Dan kita masih banyak kekurangan. Itu tantangan. Baik, Pak Odang. Terima kasih Pak Odang. Sudah banyak sekali masukan yang luar biasa. Dan Pak Odang sangat pantas sepertinya menjadi Dewan Penasehat karena memang luar biasa pengalamannya. Dan sekali lagi saya berterima kasih Pak Odang untuk hadir di Dialog Rukun, dan sepertinya Dialog Rukun akan terus tidak bosan-bosan untuk undang Bapak ke sini. Ini adalah cara kita memberikan semangat ya kepada pengurus, semangat kepada masyarakat. Iya. Masyarakat harus buka mata sekarang karena kita ini dihadapkan kepada teknologi-teknologi yang sangat jauh dari dulu ya. Sekarang kalau 82 sampai sekarang 40 tahun. Jauh pisan ya Pak ya. Pesatnya gitu kan. Ya. Dan ini sekarang menjadi media yang media. relate ya, yang ideal. 2 tahun aja sudah bisa buka HP. Oke. Baik. Dan cucu Bapak nanti bisa nonton Bapak ngobrol sama saya. Terima kasih Pak Odang sudah hadir di sini Pak Odang. Oke, assalamualaikum, salam buat sobat warga, terima kasih.